Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, perlu kita sadari bahwa doa yang lahir dari iman dan di dalam kejujuran akan menyelamatkan dan memiliki daya ubah bagi dia atau apa yang kita doakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu yang mengajar kami untuk tekun berdoa. Semoga ketekunan doa kami menjadi pujian dan syukur yang berkenan di hadapan-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Rasul Yakobus, Anda dan saya serta kita semua diingatkan, alangkah baiklah jika kita senantiasa berdoa, jujur di dalam ungkapan doa kita. Artinya di dalam berdoa kita tidak memiliki motivasi lain yang hanya sekedar memuaskan hasrat dan ambisi kita atau memuaskan nafsu kita. Hendaknya berdoa, memohon sesuatu yang baik dalam hidup kita tetapi juga berkenan di hadapan Allah. Mungkin kita bertanya, mengapa doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Cara berpikir Tuhan apa yang terbaik di dalam hidup kita berbeda dengan cara kita berpikir. Seringkali apa yang terungkap di dalam doa kita pun tidak menyadari akan bahaya apa yang kita minta. Bahkan kita seringkali tidak menyadari apa dampak negatif dari sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya kepada kita di dalam persiaran hidup kita ketika hal itu memang baik dan tepat untuk keselamatan hidup kita di dalam menapaki persiaran hidup di dunia ini. Lantas ada berkembang pemikiran di dalam hidup menggereja, bahkan tidak usah jauh-jauh di dalam persiaran hidup kita. Mungkin kita juga sering menjumpai orang-orang yang berpikir bahwa sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen penjemput nyawa. Tetapi lihatlah apa yang disampaikan oleh kitab Rasul Yakobus pada hari ini. Jelas dikatakan di sana, kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua, supaya mereka mendoakan dia serta mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Ungkapan ini sangat jelas mengenai maksud dan tujuan dari sakramen pengurapan orang sakit. Mendoakan agar dia yang diurapi dengan minyak diselamatkan dan dipulihkan dari sakitnya dan akan dibangunkan dari sakitnya itu. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Ini mau mengatakan apa?
Sakramen pengurapan orang sakit tidak melulu mendoakan si sakit, tetapi juga merupakan rahmat pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui sarana keselamatan dalam sakramen pengurapan orang sakit, dosa kita pun diampuni, hidup kita pun dipulihkan, asalkan dengan iman dan kejujuran. Semuanya sungguh terjadi di dalam hidup kita, sebagaimana Allah mengendaki agar keselamatan sungguh terjadi dan hadir nyata di dalam persiaran hidup kita. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Sudahkah kita berdoa dalam kejujuran dan dengan iman yang benar? Seringkali di dalam doa kita hanya memikirkan apa yang baik menurut pikiran kita. Bahkan seringkali kita mendoakan sesuatu yang tanpa kita sadari itu adalah ungkapan hati kita yang ingin balas dendam dengan mereka yang senantiasa melukai hati kita. Jelas dikatakan dan ditekankan di dalam kitab Rasul Yakobus, doa tekun seorang jujur amat sakti dan berdaya ubah. Mungkin doa Anda, saya, serta kita semua tidak pernah dijawab oleh Tuhan karena kita tidak jujur dengan maksud dan juga tujuan dari doa kita. Seringkali kita memikirkan apa yang memuaskan nafsu dan ambisi kita dan bukan apa yang baik menurut rancangan Tuhan. Poin yang kedua hari ini, Yesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua untuk tidak menolak mereka yang datang kepada kita dan ingin berjumpa dengan Tuhan dalam pelayanan kita. Di dalam Injil suci menurut Markus jelas di sana dikatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Mengapa Yesus mengambil perumpamaan seorang anak kecil? Jelas di dalam kehidupan strata sosial masyarakat, anak kecil tidak diperhitungkan status sosialnya. Anak kecil senantiasa memberi di dalam ketulusan. Tidak ada motivasi di balik dia berbagi. Ada kepolosan dan ada sukacita dan senang membangun relasi bersama dengan teman-temannya. Ketika ada permusuhan, ketika ada konflik, dengan mudah anak-anak kecil berdamai, hidup bersama di dalam sukacita. Maka jelaslah apa yang disampaikan oleh Yesus. Barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak-anak ini, tidak akan masuk ke dalamnya. Yang diminta oleh Yesus ialah menghidupi spiritualitas anak di dalam ketulusan, di dalam kejujuran, di dalam kepolosan, dan juga keikhlasan dalam beriman. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman. Bukan berarti Anda dan saya serta kita semua harus bersikap seperti anak kecil, tetapi menghidupi spiritualitas yang ditawarkan oleh Yesus. Karakter yang ada pada anak seringkali kita lupakan, bahkan tidak ada ketulusan di dalam membangun relasi. Bahkan kita seringkali mengatakan, untuk saat ini tidak ada yang gratis. Semuanya harus ada timbal balik yang saling menguntungkan. Di dalam iman, hendaknya motivasi yang demikian tidaklah menjadi pilihan yang utama, tetapi keutamaan yang mesti kita jadikan dasar di dalam
melangkah dan menapaki persiaran hidup kita ialah kejujuran, ketekunan, dan juga kerendahan hati di dalam berdoa dan mewartakan kerajaan Allah di dalam kehidupan nyata kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setiap akhir pekan menjadi tantangan bagi Anda dan saya serta kita semua untuk tetap taat dan setia pada protokol kesehatan atau hendak membiarkan ambisi dan nafsu kita untuk refreshing berjalan. Tuhan mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Kejujuran membawa keselamatan. Jika Anda, saya, serta kita semua tidak enak badan, tidak perlu kita memaksakan diri untuk keluar. Tetapi mari kita isolasi mandiri, diam sejenak, dan berdoalah serta mengusahakan agar semuanya baik-baik saja. Orang beriman berani jujur pada kenyataan. Seperti apa hidupnya, seperti apa kemampuan dirinya, seperti apa yang baik untuk dilakukan di dalam persiaran hidupnya. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.